Kalau kita ngomongin kampus nih ya, sering digambarkan sebagai tempat para orang-orang pinter, tempat masa depan dibangun. Tapi apa jadinya kalau tempat yang seharusnya aman itu justru berubah menjadi ruang penuh tekanan, senioritas bahkan kekerasan? Faktanya menurut survei Kemendikbud di tahun 2021 hingga 2023, 63% mahasiswa di Indonesia mengaku pernah mengalami kekerasan, mulai dari verbal, fisik, seksual, sampai bahkan perundungan. Angka ini bahkan dianggap belum mencerminkan kenyataan, karena mayoritas korban memilih diam. Apalagi kasus yang kemarin rame soal pembulian itu kan mempertontonkan bagaimana bisa tempat para yang katanya intelektualis berkumpul, malah menjadi sarang kasus perundungan dan sejenisnya. Udah mana masuk universitas mahal, malah dibully, disuruh-suruh, dicabulin. Ini kan kampret ya. Lingkungan apa kayak gini? Kalau kita tanya orang biasa, mereka mungkin cuma bilang, ah itu kekerasan di kampus cuma kasus tertentu, cuma kampus-kampus tertentu gitu kan. Kampus-kampus yang sepele, yang bukan top 10 gitu kan. Padahal kalau kita tanya secara mendalam kepada mahasiswa atau mahasiswi di beberapa kampus yang terkenal lah, jangan kaget. Bahkan menurut data dari Kemendikbudristek, 77% dosen pernah melihat atau tahu atau bahkan melakukan ada perundungan atau pelecehan. 63% mahasiswa pernah mengalami kekerasan, dan 27% laporan kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus. Dan kalau menurut laporan dari Komnas Perempuan di tahun 2022, kasus kekerasan seksual di pendidikan meningkat dari 27 kasus di tahun 2019 menjadi 51 kasus di tahun 2021. Ya kan gelo ya, gimana bisa tempat akademisi yang kalau dia mau ngakunya para intelektual, kok punya data kayak begini? Kasus bullying atau perundungan itu tuh kayak masih menjadi masalah serius gitu di dunia pendidikan Indonesia. Fenomena ini kerap terjadi di lingkungan sekolah, bahkan di perguruan tinggi sekalipun, yang dilakukan oleh sesama pelajar maupun mahasiswa. Nah, sepanjang Oktober 2025, sederet kasus perundungan kembali mencuat ke publik, mulai dari jenjang sekolah dasar atau SD hingga universitas. Semuanya menunjukkan bahwa praktik kekerasan di dunia pendidikan belum sepenuhnya hilang. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik terjadi di Universitas Udayana di Bali. Tragisnya, korban bernama Timothy Anugrah atau berinisial TAS meninggal dunia usai diduga melompat dari lantai 4 gedung kampus. Dan fakta pahitnya, lebih dari separuh korban sama sekali tidak melapor. Bukan karena mereka nggak mau, tapi emang takut aja. Kalau dipikir-pikir gunanya kampus itu kan buat belajar ya, apalagi nggak semua orang bisa kuliah gitu. Jadi istilah kampus untuk tempatnya orang-orang pintar nggak sepenuhnya salah. Tapi kalau begini bukan orang pintar namanya, ini mah orang tolol. Tapi mengapa kekerasan tidak kalah dari dunia kerja atau bahkan jalanan? Ada beberapa alasan besar. Yang pertama sudah jelas, senioritas yang disamarkan menjadi tradisi. Kata-kata seperti ini cuma pembentukan mental, angkatan baru harus tunduk, zaman saya lebih keras deh. Wah, itu namanya feodalisme itu. Gimana bisa ruang akademisi ini diisi oleh feodal-feodal gendeng ini? Masa orientasi itu dibawa ke Indonesia itu tahun 1898. Wow, saya surprise dengan tahunnya itu ya. Saya juga tidak menyangka. Itu bahasanya tadi apa Mas disebutnya ospek grunges. Oke. Ya, Jadi di ada situ sejarahnya ada sejarahnya gitu, di mana memang di situ tertuang bahwa pada masa itu memang sebutannya perpeloncoan gitu, di mana yang senior memelonco yang junior. Aduh, bahasa Indonesianya benar atau enggak ya, melakukan perpeloncoan kepada junior. Bahkan pada masa itu junior wajib memanggil seniornya adalah tuan. Gitu. Okay. Bayangkan sudah dari 1898. Ya, ini adalah kalau lihat sejarahnya ini warisan feodal ya. Betul. Gak bisa dipungkiri lah, masalah feodal di kampus itu kan emang banyak ya. Apalagi Indonesia tuh sarangnya feodal. Tempat kerja ada feodal, pendidikan wajib kayak SD, SMP, SMA juga ada feodal gitu. Pesantren mah, wah jangan ditanya itu mah. Yang paling parah nih ya, dari sesama guru atau tenaga pengajar nih, ada senioritasnya juga. Itu kan praktik feodal-feodal yang gendeng juga itu gitu. Nggak semua sih ya, tapi banyak gitu. Yang kedua, relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa. Menurut Komnas Perempuan, relasi kuasa akademik membuat mahasiswa sulit menolak atau bahkan melapor. Ada yang takut IPK-nya turun, ada yang takut skripsinya dipersulit, ada yang takut nama baiknya dirusak. Kalau soal ini udah sering banget lah kita temuin, bahkan terasa tidak asing dengan praktik seperti ini. Nah, yang ketiga, sistem pelaporan yang tidak aman.
Kemendikbud mencatat lebih dari 50% mahasiswa tidak tahu kemana harus melapor. Ini kan parah ya. Lu dilecehin nih, udah mana diancam takut IPK-nya turun, bingung juga kalau punya niat berani itu lapor kemana. Dan yang terakhir, tekanan akademi dan kompetisi. Jadwal padat, nilai harus tinggi, tugas menumpuk, kombinasi ini sering membuat mahasiswa tertekan. Dan tekanan ini bisa berubah menjadi agresi ke sesama mahasiswa. Kekerasan di kampus itu bukan cuma masalah fisik. Kadang orang bisa berjalan, masih bisa tersenyum, tapi hidupnya berubah total. Berdasarkan data WHO di tahun 2023, 66% korban perundungan mengalami kecemasan jangka panjang, 31% korban bullying mengalami penurunan prestasi akademik, 52% korban kekerasan seksual mengalami PTSD. Bayangin aja nih, lu mau belajar nih, mau menuntut ilmu ke tempat yang katanya tuh isinya intelektual berkumpul. Malah disuruh jalan jongkok sama senior, dijadiin babu sama senior, udah gitu dijadiin alat penguas nafsu oleh dosen. Gendeng banget emang. Kalau kampus mau aman, sistemnya harus berubah total. Pelaporannya tuh harus yang aman, anonim, dan independen. Di luar negeri banyak kampus yang memakai sistem digital anonim, yang langsung masuk ke investigator independen. Di Indonesia mungkin model ini bisa diterapin ya, dan menjadi solusi. Nah, kalau udah, audit budaya kekerasan di setiap organisasi. Bukan cuma himpunan atau BEM. Semua organisasi yang bahkan kecil pun harus diaudit. Masalahnya, organisasi kampret ini yang bikin budaya feodalisme di Indonesia nggak hilang-hilang. Gimana mau hilang orang turun-temurun? Sama nih ya, hukuman tegas untuk pelaku siapapun dia. Nggak peduli lu anak pejabat kek, senior kampret kek, dosen cabul, semua harus dihukum kalau melakukan upaya perundungan, pencabulan, dan kekerasan lainnya. Nah, dari kasus kemarin tuh semoga nggak ada lagi lah yang namanya bullying, kekerasan, pencabulan, mau di tempat akademisi kek, di tempat umum, gang pojok, semuanya nggak ada yang boleh membenarkan praktik perundungan, pencabulan, dan kekerasan, serta feodalisme. Apalagi di kampus, seharusnya tempat kita tumbuh, bukan tempat kita takut. Tempat kita bermimpi, bukan tempat kita terluka. Kalau generasi muda aja nggak aman di kampus, bagaimana mereka bisa membangun masa depan bangsa?